Jadi tugas sebagai wakil pemerintah atau mata dan telinga pemerintah, gong pemilu atau pilkada mulai bunyi, kerja berdasarkan aturan dan regulasi. Halo teman pemilih, apa kabarnya? Mudah-mudahan teman pemilih semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia pastinya. Jumpa lagi dalam podcast KPU Sika Menyapa. Ini adalah podcast resmi KPU Sika bersama saya Yeni, host kamu hari ini. Dalam episode kali ini, kita akan berbincang santai dalam tema kolaborasi KPU dan Kesbangpol tingkatkan demokrasi di Nian Tanah Sika. Untuk itu, telah hadir di studio bersama saya saat ini narasumber kita, Bapak Dr. Andus Silvester Saka. Beliau adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau yang biasa disingkat dan kita kenal dengan nama Badan Kesbangpol Kabupaten Sika. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Syukur alhamdulillah insyaallah baik. Puji Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di studio kami. Terima kasih. Kita langsung saja dengan obrolan kita ya Pak. Yang pertama, saya dan teman pemilih tentunya ingin tahu lebih jauh tentang Badan Kesbangpol. Bisa Bapak jelaskan apa saja tugas dan fungsi Badan Kesbangpol menurut undang-undang? Baik, terima kasih. Kami dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau biasa disingkat Kesbangpol Kabupaten Sika. Kami punya tugas, artinya sebelum pemilu dan pilkada tahun 2024 yang baru lalu, ya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sika berpedoman pada Permendagri nomor 11 tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Jadi dalam urusan politik, dalam urusan persatuan di Republik ini adalah kami dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau disingkat Kesbangpol. Karena lanjutannya pada pasal 6, ya, seperti tadi saya sampaikan di Permendagri nomor 11 tahun 2019. Jadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini bertugas membantu bupati atau kepala daerah, membantu bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah dan penyelenggaraan fungsi. Pasti kita juga sudah sama-sama tahu. Jadi tugas sebagai wakil pemerintah atau mata dan telinga pemerintah, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sementara itu, dalam tugas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini, kita dalam perumusan kebijakan teknis. Kebijakan teknis tentang apa? Ya, kalau tentang pemilu, tentang pilkada pasti dengan urusan politik. Hal ini juga menjadi tugas utama kami untuk dalam pelaksanaannya. Dalam pengambilan pelaksanaan kebijakan ideologi Pancasila, kehidupan berdemokrasi, kita negara demokrasi, dan ketahanan serta ekonomi sosial budaya. Karena ini menyangkut seluruh masyarakat Kabupaten Sika. Jadi kalau kita dalam pelaksanaan di bidang politik, keamanan, sosial, ekonomi, itu semua masuk. Karena kita di wilayah kabupaten ini, kami membantu bupati. Dalam itu juga, dalam pelaksanaannya juga kita berkoordinasi banyak, seperti ya dengan KPU, Bawaslu, itu dengan stakeholder lainnya yang berhubungan dengan pesta rakyat atau pesta demokrasi. Sementara itu pelaksanaan juga evaluasi dan pelaporan ini tetap melaksanakan sesuai dengan Kemendagri tadi nomor 11 tahun 2019. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan khusus di bidang politik, ya, di Badan Kesbangpol untuk melaksanakan kegiatan dan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati atau kepala daerah.
Ini saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Baik Bapak, dari penjelasan Bapak, saya menangkap bahwa tugas dari Badan Kesbangpol adalah melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan banyak fungsi turunannya. Ya. Melihat tupoksi ini berarti Kesbangpol selalu bekerja sama dan berkolaborasi dengan penyelenggara pemilu ya Bapak? Ya. Iya. Bisa Bapak jelaskan kira-kira apa peran strategis Kesbangpol dalam mendukung kerja KPU pada setiap tahapan pemilu? Baik, tugas Kesbangpol dalam rangka untuk peran strategisnya dalam mendukung kerja Komisi Pemilihan Umum pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Ini tidak terlepas dari tugas Permendagri, ya, nomor 11 tahun 2019 tadi. Itu setiap tahun Kesbangpol Kabupaten Sika menggandeng penyelenggara pemilu, ya, KPU, ya, dan Bawaslu melaksanakan sosialisasi pemilu dan undang-undang di wilayah kecamatan, di seluruh kecamatan. Sebagian besar kegiatan menyasar kepada yang kita tuju itu kepada pemilih pemula. Jadi mereka pemilih pemula ini yang perlu ya kita harus turun sosialisasi menyampaikan, biar mereka tahu. Kalau mereka sudah pernah ikut pemilu, mereka sudah tahu. Tetapi tidak menutup kemungkinan, karena inilah pesta demokrasi, jadi seluruh rakyat Kabupaten Sika yang kita ada di wilayah binaan Kesbangpol ini juga harus mengetahui. Yang berikut, melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemilu, mempersiapkan mulai dari tahap awal, dari tahapannya hingga pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan juga berkolaborasi dengan instansi serta berbagai elemen-elemen masyarakat. Misalnya di Des Pilkada kemarin, setelah kita laksanakan pemilu, kita lakukan melaksanakan pilkada. Sementara itu, yang berikut melakukan koordinasi dan memfasilitasi forum-forum resmi pemerintah, misalnya Forum Komunikasi Umat Beragama, FPK, FKDM, dengan organisasi masyarakat serta LSM yang berkaitan dengan persiapan pemilu dan pilkada ini di tahun 2024 yang kita baru lewat. Dan ini memang harus kami tetap berkoordinasi dan berkolaborasi sebagai penyelenggara pemilu KPU. Kita harus saling bergandengan tangan dan kita harus melaksanakan tugas-tugas negara. Itu saja. Terima kasih. Baik, Bapak. Berbicara mengenai pemilihan umum, menjelang pemilu biasanya dinamika politik di masyarakat itu cukup atau sangat meningkat. Bagaimana upaya Badan Kesbangpol menjaga stabilitas dan keamanan politik di tingkat daerah, termasuk mencegah berita hoaks dan penyebaran isu sara serta ujaran kebencian selama masa kampanye? Baik, terima kasih. Kalau kita ikut sampai dengan saat ini, memang berita hoaks ini seru dan ramai. Kadang-kadang kita sendiri jadi pusing, ya, karena berita hoaks ini yang macam sebenarnya hal yang tidak terjadi mereka buat, yang dan kita selalu menjelek-jelekan orang lain. Tetapi ini juga tugas dari banyak stakeholder yang untuk melaksanakan kegiatan ini. Tetapi kami dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sosialisasi dan penyuluhan, mengadakan seminar, dialog, dan sosialisasi rutin mengenai bahaya hoaks, ujaran kebencian, dan dampaknya terhadap persatuan bangsa, seringkali bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan atau ormas. Ini karena memang tren berita ini, apalagi pada saat mulai gong pemilu atau pilkada mulai bunyi, sudah mulai muncul, selalu ada persoalan, ada masalah. Kita harus setelah sosialisasi dan penyuluhan, kita juga harus penguatan kewaspadaan dini. Jadi kita harus kuat membentuk atau menghimbau pembentukan tim kewaspadaan dini
di daerah untuk memantau, mengidentifikasi, dan merespons isu-isu hoax secara cepat dengan menyebar klarifikasi resmi. Dan ini kita sudah laksanakan, kadang-kadang kita turun dan selesaikan. Tetapi namanya politik, ya, setelah gong itu dibunyikan mereka juga banyak masalah. Tetapi kita tetap berusaha berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu, apalagi pihak hukum, supaya kita dapat menyelesaikan secara cepat. Juga kita melaksanakan pendidikan politik dan kebangsaan. Itu mengintegrasikan pencegahan hoax ke dalam program pendidikan politik untuk membangun etika dan budaya politik yang sehat serta meningkatkan wawasan kebangsaan terutama menjelang pemilu dan pilkada. Jadi kita ini kan ada etikanya, ada aturan, tetapi banyak orang juga melanggar dan memberikan informasi berita kepada masyarakat. Itu kadang-kadang yang tidak pernah seperti itu atau tidak pernah terjadi seperti itu, tapi mereka tetap mengangkat. Ini mau menjatuhkan. Dan mohon maaf, banyak masyarakat kita di seluruh pelosok, ya, ada di beberapa pelosok, ada yang pahami, ada yang tidak sama sekali. Dan itulah kita turun untuk sosialisasi, pemberitahuan bagaimana di kecamatan supaya turun sampai di tingkat desa, RT, RW. Itu di pendidikan politik dan kebangsaan. Sementara itu juga kita tetap berkolaborasi antar instansi, bekerja sama dengan instansi terkait lainnya seperti Kominfo, ya, komunikasi dan informatika. Para akademisi itu juga kita undang, kita ngomong bagaimana caranya untuk menyelesaikan persoalan ini, untuk memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum terkait penyebaran berita-berita bohong atau berita yang tipu, atau kita orang mau merah di orang bilang buhe, dan itu banyak. Itu saja, terima kasih. Baik Bapak, tadi Bapak jelaskan salah satu upaya yang dilakukan adalah kolaborasi antar instansi. Tentu tidak dapat dipungkiri upaya ini pastinya melibatkan ASN di dalam prosesnya. Tapi seperti yang kita tahu, ASN sebagai penyelenggara pelayanan publik dilarang dan tidak sepatutnya berpihak pada kepentingan politik. Lalu bagaimana peran Badan Kesbang Polsika dalam mengawal dan menjaga netralitas ASN dalam masa pemilihan? Baik, terima kasih. Ini peran Kesbang Pol dalam mengawal netralitas para pegawai negeri atau ASN. Ini tetap kami laksanakan, di mana upaya untuk menekan dan netralitas dari ASN selama pemilu dan pilkada, yakni menertibkan edaran netralitas bersama Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia, atau dulu orang bilang BKD, ya, BKD PSDM di daerah Kabupaten Sika. Jadi itu pun kita sudah menyampaikan, berkoordinasi, juga kita laksanakan dengan mendeklarasikan ikrar bersama para ASN netralitasnya yang diselenggarakan pada tanggal 30 September tahun 2023. Itu sudah kita bubuhi dengan tanda tangan juga, supaya para peran ASN itu netral. Ini kalau ASN mereka berperan untuk bermain dalam politik, ya kacau lah. Tetapi kami tetap dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkoordinasi dengan BKD, ya, supaya jangan, karena banyak pengalaman yang lalu, hal yang buruk kita kuburkan, kita mulai yang baru, karena banyak aturan, regulasi, undang-undang atau Kepmen, Kepres yang sudah turun, karena sanksinya begitu berat. Tetapi apa yang kita laksanakan, syukur alhamdulillah, puji Tuhan, pada pemilu dan pilkada yang baru lalu kita jalankan secara baik. Jadi kita pendeklarasiannya itu netralitas ASN itu pada tanggal 30 September 2023 itu yang kita sudah jalan bersama dan menjadi kesepakatan bersama. Apabila masih banyak beberapa aturan,
Kalau melanggar, ya pasti sanksinya sudah ditahu. Itu saja. Terima kasih. Oh, jadi ada penandatanganan ikrar netralitas ASN ya Pak. Tentu ini menjadi langkah yang sangat baik dalam mengawal dan menjaga netralitas ASN. Kita kembali lagi ke pertanyaan saya sebelumnya tadi Pak, tentang kolaborasi bersama penyelenggara pemilu. Bagaimana kesan Bapak atas kerja bersama KPU SIKA dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang lalu? Baik, ini kerjasama dengan KPU SIKA cukup bagus. Bukan cukup, tapi memang bagus. Kenapa? Karena kita kerja berdasarkan aturan dan regulasi. Kita tidak melenceng dari situ. Jadi kita ini tetap jalan amanat undang-undang, amanat aturan yang sudah ada di kita di negara demokrasi. Jadi bahwa demokrasi itu adalah perjuangan ya. Jadi demokrasi itu bukan hadiah yang datang begitu saja, melainkan hasil dari perjuangan dan usaha yang berkelanjutan. Jadi sementara negara kita dalam negara demokrasi kita berjalan dan kita tetap berjuang. Karena masih banyak ada lagi yang melenceng nanti. Namanya politik. Kalau menurut teori Montesquieu, politik itu bagus. Tetapi kita yang menjalankan itu kadang-kadang melenceng keluar dari aturan-aturan itu. Oleh karena itu demokrasi itu adalah kekuatan kita sebagai negara demokrasi. Arah dan tujuan negara kita proses melalui pesta demokrasi. Jadi tetap tegakkan demokrasi dan perkuat wawasan kebangsaan bersama 4 konsensus kebangsaan guna menjaga kondusivitas di daerah di era gempuran berbagai ideologi dan doktrin yang tidak membangun. Jadi di 4 konsensus bangsa yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di 4 konsensus bangsa ini, sehingga kita melaksanakan amanat itu, kita jalan, kita bekerja antara pemerintah di Kesbangpol bersama KPU dan juga Bawaslu, kita jalan berdasarkan aturan regulasi dan tidak ada persoalan. Syukur puji Tuhan kita melaksanakan pesta akbar itu tahun lalu ya, pemilu dan pilkada. Pemilu tidak ada masalah, walaupun pilkada kita ada PSU 2 kali, tapi no way, karena itu memang ada salah aturan ya yang mereka laksanakan. Sehingga kita jalankan itu dan itu menjadi nilai positif untuk memberikan pendidikan kepada kita rakyat Kabupaten SIKA sesungguhnya bahwa dalam menjalankan demokrasi dan dalam melaksanakan kegiatan pesta rakyat itu semua akan berjalan dengan baik. Baik di tahun 2024, nanti di tahun 2030 kita tetap memperbaiki hal-hal yang kesalahan dan keliru ini untuk menjadi kita memperkaya supaya kita tetap berada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Baik Bapak, terakhir nih Bapak, apa pesan Bapak selaku Kaban Kesbangpol Kabupaten SIKA untuk memperkuat demokrasi dan pentingnya ideologi Pancasila dalam konteks pemilu di Nian Tanah SIKA ini? Baik, kesan kerja kita bersama KPU, terima kasih karena sudah ini kan kita sudah laksanakan di tahun 2024, bekerja dengan integritas dan profesionalisme. Kita bekerja bagus, menyelenggarakan pemilu yang transparan, terbuka, kita tidak ada yang tertutup. Kita bekerja tanpa intervensi. Kenapa? Kita berdasarkan aturan. Kita melayani masyarakat dengan baik, membangun solidaritas internal. Kalau dari saya banyak terima kasih kepada KPU karena kita saling berkoordinasi. Kita tetap menjalankan amanat, tuntutan undang-undang harus kita jalankan di daerah kita, di kabupaten kita atau di Nian SIKA Tanah Alok yang kita cintai bersama. Ke depan harus dia lebih bagus. Kita tetap saling mendukung teman-teman, saudara-saudara yang di KPU
artinya Pak Ketua KPU bersama jajarannya dengan para anggota komisi. Kalau memang ada persoalan, kalau dibawa ke ranah hukum, memang ada aturan, tetapi syukur alhamdulillah, puji Tuhan, kita jalankan dari tahun 2024 itu tidak ada masalah. Semuanya kita membangun kolaborasi yang baik, kerjasama kita baik, koordinasi baik. Diharapkan supaya ke KPU ke depan harus lebih bagus lagi, harus lebih profesional lagi, harus lebih transparan lagi. Memang kita sudah transparan, tetapi di mata masyarakat kebanyakan, itulah orang bilang hoax tadi yang kita dari pertama tadi, bahwa kita kerja tidak bagus. Tidak, kita bekerja berdasarkan aturan. Buktinya tidak ada yang protes atau melaksanakan demonstrasi, tetapi mereka sesungguhnya mereka tidak memahami atau mereka pemahaman yang keliru, sehingga kita tetap dari Badan Kesbangpol meluruskan, memberikan sosialisasi, kita saling bergandengan tangan, kita turun ke bawah, ke kecamatan-kecamatan di 21 kecamatan di wilayah Kabupaten Sika ini. Tadi saya sudah sampaikan pesan kepada KPU supaya lebih bagus untuk ke depan, juga kepada masyarakat seluruh Kabupaten Sika, ya, di mana saja berada, diharapkan supaya masyarakat tetap perkuat persatuan dan persaudaraan. Ini penting, persatuan dan persaudaraan. Terus menjaga partisipasi aktif dalam mengawasi pemerintah. Inilah dalam membangun Republik Sika ini, tetap ikut berpartisipasi. Kan kita punya hak sesuai tuntutan undang-undang. Kita bisa mengenyampingkan perbedaan politik, merangkul yang satu sama lain, dan tetap fokus pada keutuhan bangsa ini sebagai masyarakat. Juga mendukung pembangunan daerah. Jadi pembangunan daerah ini kan dari kita seluruh masyarakat. Ya, kalau kita bisa ambil contoh, misalnya membangun sesuatu dengan situasi dan kondisi kita keuangan negara yang telah diturunkan lewat APBN, APBD 1, APBD 2 turun. Kalau keterlibatan masyarakat tidak, bagaimana mau membangun daerah ini baik? Bagaimana kita menjaga toleransi antara umat beragama? Bagaimana antar suku, ras? Ini penting, sehingga kami di Kesbangpol tetap sebagai mata dan telinga pemerintah, bupati, ya, kami tetap harus melaporkan hal yang seperti itu berkelanjutan, berjenjang sampai ke tingkat Kementerian Dalam Negeri. Dan ini menjadi tugas kita masyarakat Kabupaten Sika. Kita ucapannya terima kasih. Pemilu sudah berhasil, pilkada sudah berhasil kita laksanakan dengan baik, dan pasti masyarakat yang memperhatikan bahwa Badan Kesbangpol juga tidak henti-henti, tetap memonitor, melaksanakan koordinasi. KPU pagi siang malam bekerja melawat tantangan alam pada saat musim hujan, angin. Masih ada melayani saudara-saudara kita yang ada di kepulauan atau daerah-daerah yang terdampak bencana. Tetapi syukur, puji Tuhan, syukur alhamdulillah, semuanya kita laksanakan dengan baik dan kita mendapat pemimpin yang sesuai pilihan rakyat. Baik anggota DPR, DPR RI, BPD, DPRD 1, juga DPRD 2 Kabupaten Sika, juga bupati dan wakil bupati kita terpilih. Mudah-mudahan ke depan kita saling bergandengan tangan, bekerja sama untuk membangun Nian Sika Tanah Alok yang kita cintai. Terima kasih. Luar biasa, pesan yang sangat baik sekali Bapak. Kiranya pesan ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga demokrasi bagi bangsa. Baik teman pemilih, tidak terasa tibalah kita di penghujung podcast ini. Terima kasih banyak Bapak untuk obrolannya kali ini. Semoga obrolan ini dapat membuka wawasan kita semua, saya dan teman pemilih yang mengikuti podcast ini, tentang bagaimana kolaborasi antara KPU dan Kesbangpol. Terima kasih telah setia mengikuti podcast ini sampai dengan selesai. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Salam.
Terima kasih. Terima kasih Bapak.